selamat datang di Wilnov Channel YouTube ya. Jadi pada kesempatan ini kedatangan tamu spesial yaitu teman saya namanya Jansen ya. Jadi Halo. ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu Jansen itu siapa gitu. Yes, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan ya, saya Jansen Wijaya. Saat ini saya bergerak di bidang menolong orang. Ya, boleh dibilang menolong orang. Ya, Ya, pekerjaan yang sangat mulia ya. Iya. Ya, jadi posisinya tuh sekarang apa ya? Posisi saya saat ini saya menjabat sebagai President Agency Manager di Panin Daiichi Life. Oh, Pamindai Life ya. Berarti Yes. bergerak di bidang asuransi ya. Ya, seperti itulah. Ya, mungkin bisa Bro Jansen ceritakan kenapa memilih asuransi, kenapa nggak bekerja sebagai properti atau MLM? Oh, Kenapa begitu ya? memilih asuransi? Boleh dibilang mungkin ini jalan hidup saya ya. Kalau dicerita panjang nih, boleh diceritakan sekarang. Ya, mungkin trailer sedikit lah. Kenapa Ya, memilih sedikit. asuransi, kenapa nggak yang lain gitu? Kalau ditarik satu benang merah, kesimpulannya adalah mungkin ini panggilannya. Ini pekerjaan yang mungkin Tuhan berikan supaya saya bisa share kepada banyak orang bahwasanya pentingnya asuransi. Bukan hanya penting, tapi ibarat banyak orang zaman sekarang membeli asuransi, mereka nggak mengerti apa yang mereka beli, bro. Nah, jadi saya merasa terpanggil ketika saya sendiri terkena sebuah musibah, saya sadar akan musibah tersebut, saya mengerti akan asuransi, dari sana saya terpanggil untuk sharing pada orang-orang. Ibarat bro, pernah dengar kan? Ya. Yang namanya sharing is caring. Ya. Tapi begini ya, saya ada pertanyaan nih. Jadi kalau orang awam itu kalau melihat agen asuransi telepon atau ketemu tuh cenderung menghindar, cenderung menolak tuh. Jadi kalau sebagai Jansen itu pada awalnya pernah mengalami seperti itu nggak? Terus cara mengatasi nasabah yang seperti itu bagaimana? Oke bro, tanya bagus. Tapi sebelum aku menjawab, bro boleh nggak saya tanya balik? Ya. Bro, saya kan agen asuransi. Ya. Bro kan bukan kan? Ya. Ya. Bro kenapa berani ketemu saya? Oh. Nah, pertanyaannya dibalik ya kan? Ya. Ya, kita dengar langsung dari Bro Ewot ya. Ya. Nah. Karena saya kenal Jansen tuh sebagai teman gitu, bukan sebagai agen. Jadi ada membentuk hubungan pertemanan sehingga saya tuh pengen ketemu dia gitu. Ya seperti itu saja jawaban saya. Artinya hari ini, terlepas dari apapun profesi saya, yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kita membina hubungan, kita membangun relasi, betul ya? Nah, jadi apapun pekerjaan Anda, nah jangan mengedepankan yang namanya profit di awal. Ya, yang kita kedepankan adalah gimana kita bisa membangun relasi. Betul nggak, Bro? Ya, betul. Ya, itu saja. Jadi intinya kalau asuransi itu membangun relasi ya, bukan menjual ya. Yes. Nah, oke. Jadi lebih ke kita membangun relasi, layaknya seperti dokter, bro. Ya. Nah, tadi kan ada saya bilang ya, bahwasanya pekerjaan kami ini adalah mulia. Kita menolong orang. Ya, layaknya seperti dokter, bro. Ya. Lu pernah nggak, bro, kalau lagi sakit, bro, lu datang ke dokter. Oke, dokternya dokternya langsung bilang, Edward, gimana kondisinya hari ini? Oh, kayaknya saya lihat kamu lagi sakit perut ya. Nah, gini. Kebetulan lu datang, bro. Aku lagi ada promo nih, obat sakit perut. Dijamin, bro, lu makan langsung sembuh. Oke, pertama. Kedua, kita lagi ada nih buy one get one, ya. Obatnya mujat kali. Kalau lu beli sekarang, saya kasih kamu lagi free satu. Ya. Ada pernah ketemu dokter seperti itu? Ya. Ada? Ya, nggak pernah. Yang benar gimana? Ya, yang benar ya itulah. Kalau dokter tuh kalau ketemu pasien ya bertanya itu, dia menjual solusi. Jadi klien tuh dia bisa menyelesaikan problemnya pasien gitu. Yes bro, lu udah bisa jadi agen asuransi. Ya seperti itu cara kerja kami ya. Jadi kita tidak fokus ke menjual, tapi kita fokusnya memberi solusi. Memberi solusi. Yes. Bro sudah berapa tahun dari nol sampai sekarang tuh udah berapa tahun? Ya, sebenarnya awalnya kalau mau dibilang karir industri asuransi saya itu startnya dari 2013. 2013. Namun waktu itu saya masih belum benar-benar full heart di insurance. Waktu awal di insurance itu saya masih coba-coba, cuma pengen tahu. Karena pada awalnya sebenarnya saya benci yang namanya asuransi. Saya nggak mau jadi agen asuransi. Oh, iya.
Itu wow fact-nya itu. Malahan dulu mama saya Ya. yang memaksa saya, Jansen jadi agen asuransi. Oh. Tapi saya nggak mau. Hmm. Nah jadi ya singkat kata boleh dibilang kalau saya benar-benar full heart di insurance itu dari 2017 Januari. Oh ya, berarti sudah 6,5 tahun ya? Yes, benar. 6,5 tahun. Ya, ya. Mungkin bisa ceritakan suka dukanya itu. Mungkin berbicara tuh resikonya tuh jadi agen tuh apa aja? Resiko jadi agent. Ya. Resiko jadi agent ya. Ya. Kalau menurut bro kira-kira resikonya apa? Ya, risiko ya paling ditolak, dihindari. Terus? Ya paling di komplain sama orang karena mungkin preminya nggak bisa nggak bisa diklaim atau semacam itulah. Oke, berarti 3 faktor itu ya. Ya mungkin ada yang lain mungkin bisa ditambahkan Oke, lagi. saya jawab ya. Ya. Nah, jadi 3 faktor. Yang pertama tadi bro bilang bahwasanya biasanya penolakan. Oke, yang kedua mungkin dijauhi. Ya. Yang ketiga nasabah komplain. Ya. Itu resiko jadi agen asuransi, betul nggak? Nah, saya jawab satu persatu. Oke, dimulai dari penolakan. Bro, hari ini bro boleh coba bantu saya jawab nggak? Bisnis apa yang nggak ada penolakannya? Wah. Wah, semua bakal ditolak sih. Ada yang menolak ya. Nggak mungkin semua orang pro sama kita. Betul? Ya. Ya, artinya bisnis apapun itu pasti ditolak. Nah, justru mindset saya semakin susah bisnis itu, peluang untuk berhasil, peluang untuk sukses, peluang cuannya banyak lebih besar, betul nggak? Ya. Semakin gampang suatu pekerjaan, maka akan semakin tipis cuannya, betul? Ya. Nah, namun diingat bahwasanya di bisnis insurance kita jangan mengedepankan profit. Oh iya. Ya, ingat solusi. Ya. Artinya kalau yang namanya penolakan bro, itu bukan resiko jadi agen asuransi. Itu resiko kalau Anda mau jadi sukses. Betul? Kalau Anda mau terjun ke dunia sales, pasti ada namanya penolakan. Ya. Bahkan seorang yang paling jago jualan pun pasti pernah ditolak. Setuju nggak bro? Ya. Nah, tinggal mindsetnya sekarang gimana. Nah, terus yang kedua, bro bilang resikonya mungkin yang tadi ya, bahwasanya dijauhi. Nah, kembali lagi teman-teman, kita dijauhi karena kenapa? Mungkin seperti misalnya kayak Bro Edward, kawan lama saya, ya, yang luar biasa ini. Dia sangat jago sekali menghafal yang namanya ulang tahun loh. Ngeri tuh, hebat, saya salut banget. Nah, jadi teman saya ini Edward, dia ada teman lama saya, sama-sama sekolah ya di Sutomo 1 ya. Nah, misalnya bro, kita udah lama nih nggak ketemu. Rupanya saya datang, saya langsung nawarin kamu asuransi. Lu kesel nggak? Kesel nggak? Kesel ya, pasti kesel ya. Artinya, loh, ini temen udah lama nggak ketemu kok. Datang mau nawarin saya, nah mau bokang tahu ya, cuma mau cari uang saya aja kan gitu. Nah jadi itu, jadi yang seperti saya share tadi, bahwasanya kita jangan mengedepankan profit, bina hubungan, itu yang terpenting. Karena kita di bisnis insurance, ya kalau kamu bisa dijauhi, berarti ada something wrong with you. Betul? Ya. Nah, yang ketiga, komplain. Nah, ini paling gampang loh. Paling gampang loh. Ini bukan resiko loh. Komplain itu bisa terjadi kalau kita mis-selling. Setuju nggak? Pertama mis-selling, kedua over promise. Ya. Betul? Nah, banyak agent-agent di luar sana. Ya, over promise mungkin ya. Karena saya nggak bisa bilang semua agent itu juga jahat. Tapi yang namanya di dunia ini pasti ada pagi dan malam, putih dan hitam. Ya. Betul? Ya. Nah, jadi ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Ada yang buruk baru ada yang baik. Betul? Ya. Kalau semuanya baik itu bukan baik. Udah biasa-biasa saja. Ya. Betul? Ya. Nah, jadi mengapa saya join jadi insurance, jadi agent insurance? Artinya saya belajar produk ini, saya belajar bidang ini supaya siapapun yang saya ketemu, artinya kita berjodoh, saya bisa share semua pengetahuan insurance kepada kamu sehingga menghindarkan kamu yang namanya dari kerugian. Itu misi saya. Ini saya mau bertanya tentang definisi sukses sekarang. Definisi Jadi apakah sukses. bro
Apakah Bro Yansen sudah mencapai puncak kesuksesan sekarang? Wah, Jadi mungkin bisa dikasih tips bagaimana tuh bisa sukses jadi seorang agent gitu. wah, saya kalau mau dibilang puncak kesuksesan masih jauh lah ya. Kita butiran debu aja bro. Oh. Saya kan belajar dari bro. Wah. Stay humble bro. Oh, ya. Tetap rendah. Jadi artinya ya, yang namanya sukses itu ya sukses sebagai agent insurance atau Ya, gimana? sukses sebagai agent insurance. Tipsnya tuh seperti apa? Kalau bagi saya selama ini saya 6,5 tahun jadi insurance. Sukses yang paling terbesar itu adalah ketika saya bisa membantu orang. Membantu orang. Membantu orang dari apa? Dari bencana ekonomi. Nah, barusan bulan 6 kemarin terjadi ada satu nasabah saya. Dia barusan bulan 4 memutuskan masuk insurance dengan saya. Nah, itu saya pun nggak ada maksa dia, saya hanya menyadarkan dia tentang pentingnya insurance dan dia tersadar, dia bilang, "Oke, Yansen, saya percayakan kepada kamu." Saya masuk yang 5 juta per tahun, dia bayar, bro. Ya. Setelah itu, bulan 6, tiba-tiba telepon datang. Dia bilang, "Bro Yansen, anak saya yang masuk insurance sama kamu sekarang mengeluh sakit perut." Oh. Nah, jadi anaknya kebetulan kuliahnya di di Pulau Jawa. Nah, jadi dibilang oleh dokter yang di Jawa itu, katanya wajib operasi karena usus buntu. Nah, maka orang tuanya memulangkan kembali anaknya ke Medan, ke rumah sakit Siloam untuk operasi. Bro, tahu nggak? Selama 10 hari di rumah sakit, operasi usus buntu. Kira-kira habiskan uang berapa banyak? Wah, 10 hari ya. 10 hari ya. Kira-kira 50 juta. 50 juta. Nah. 50 juta angka yang besar nggak, bro? Mungkin 70 ya. 70. Wah, ini bargain jadinya. Jadi lelang ya. Naik lagi, bro, naik lagi. 75 lah. 75 ya. Oke, bro, saya naikkan 2 kali lipat. Wah, 150 lah. Wah. 155 juta Wih. dan nomboknya 0. Oh, nombor. Lu bayangkan ya, Mm-mm. orang tuanya baru bayar premi itu 5 juta. Kita selamatkan uangnya 155 juta. Oh iya, iya. Kira-kira bro, lu bayangkan ya, lu sebagai agent gimana perasaan kamu? Wah, itu ya merasa puas bisa selamatkan orang. Yes, benar. Dan satu lagi, ada satu pengalaman yang sangat mengharukan bagi saya, yaitu ketika saya membantu seorang bapak yang bertanggung jawab. Saya membantu dia mengirimkan surat cinta kepada istri dan anaknya. Itu yang luar biasa. Nah, papanya sewaktu masih hidup, dia menitipkan, "Yansen, ini saya masuk asuransi 1,2 miliar. Premi 1 bulan 1 juta. Saya beli ini karena saya sayang dengan istri dan anak saya." Nah, jadi suaminya ini dia kebetulan kerjanya itu dinas di Pulau Sulawesi, di bagian tambang. Nah, pada suatu saat, pada suatu masa, setelah dia masuk asuransi dengan saya, 2 tahun kemudian, 2 tahun lewat sekitar berapa bulan gitu, ada telepon masuk, istrinya, telepon, "Koko udah meninggal." Oh iya. Kejut, kenapa bisa gitu ya? Rupanya kokonya ini dia kerja keras sampai lupa istirahat. Nah, bro, harus ingat istirahat ya. Ya, oke. Ya. Jadi kerja boleh tapi ingat istirahat. Ya, ya. Nah, jadi kokonya ini kerja keras sampai istirahatnya kurang. Ada suatu malam, dia padahal malamnya itu sebelum kejadiannya kira sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Malamnya itu dia masih video call loh sama anak ceweknya loh. Ya, ya. Anak ceweknya ini sayang banget sama papanya. Nah, dia waktu dengar kabar papanya meninggal, wah, anaknya itu sedih banget. Ya, bro pasti bisa rasakan lah ya. Ya, ya, ya. Nah, jadi yang luar biasanya itu kita bantu dia cairkan 1,2 miliar itu dalam waktu hanya 1 minggu. Oh. Cair, kita serahkan. Nah, itu perasaan terharu. Walaupun uang klaim itu bukan cair ke kantong saya atau ke rekening saya, tapi sebuah perasaan kita bisa membantu seorang ayah yang luar biasa, Ya. mengirimkan surat cintanya, kita sampaikan ke istrinya. Itu benar-benar awesome, bro. Itulah menurut saya definisi sukses sebagai agen asuransi. Oh, berarti Bukan berarti kita banyak rumah, banyak mobil, ya. Bukan itu.
itu hanya hasil kerja keras. Ya. Yang sukses itu adalah ketika membantu nasabah kita mencapai tujuannya. Gitu, bro. Ya, oke. Cocok, bro? Ya, wah, sangat menginspirasi ya. Jadi ya memang sangat menarik ya melihat kisah dari Bro Jansen ya. Jadi mungkin sebagai pertanyaan penutup ya, mungkin ada nggak tips untuk teman-teman yang ingin masuk sebagai agen asuransi ataupun yang berkarir yang sedang putus asa gitu. Jadi mungkin ada nggak pesan-pesan untuk mereka gitu. Jadi bisa sukses seperti Bro gitu. Wah, amin. Ya, saya doakan semua orang yang melihat video ini semuanya sukses ya. Amin ya. Jadi, saran saya hanya satu aja. Ini moto yang saya pegang dari awal saya join jadi agen asuransi. Di tahun 2016 saya benar-benar hancur. Saya buka usaha, semua gagal, bangkrut. Saya dilarikan orang, saya digelapkan oleh karyawan, banyak sekali. Ya. Nah, tapi ada satu moto yang selalu saya tanamkan, saya ucapkan berulang-ulang kali pada istri saya. Pada saat kita paling titik terendah, saya bilang apa? What doesn't kill you, make you stronger. What doesn't kill you, make you Make you stronger. Ya. Jadi apapun kendala yang Anda alami saat ini, kalau sesuatu itu tidak membunuh Anda, ingat, kalau Anda tidak menyerah, itu yang akan menjadikan Anda kuat. Berarti never give up ya. Yes bro. Nah jadi kalau misalnya kita jadi agen asuransi bro, ya jangan agen asuransi deh, semua bidang marketing. Karena kalau orang kita dibunuh nggak? Hilang nggak nyawa kita? Enggak kan? Kita masih bernapas kan? Betul nggak? Justru dari penolakan itu yang menjadikan kita dewasa. Itu yang menjadikan kita, oh berarti saya harus belajar lagi. Saya harus lebih kuat lagi. Betul nggak bro? Nah jadi pesan saya hanya itu saja. Teman-teman yang hari ini frustasi atau lagi down atau lagi ada ketemu masalah, hasil belum nampak, ingat, what doesn't kill you make you stronger. Terus berjuang, terus belajar, asal skill Anda, yakinlah kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, itu saja yang mau saya share. Ya, wah, sangat menarik ya. Jadi cukup sekian jadi penjelasan dari Bro Jansen ya. Jadi semoga menginspirasi para viewer ya. Jadi cukup sekian dan salam Wilnov Channel. Thank you.